Salam otomotif. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan channel PVTU-PY atau Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan video pembelajaran atau tutorial tentang bagaimana sih cara melakukan kalibrasi atau penyetelan ulang terhadap tekanan bukaan injektor pada Mitsubishi dengan kode mesin 4D56 atau L039, biasa digunakan pada kendaraan L300 maupun Mitsubishi Kuda ya. Berikut adalah langkah-langkah kerja dalam kalibrasi injektor. Ada 7 langkah. Oke, ke-7 langkah ini bisa Anda baca sendiri, namun yang perlu diperhatikan kita adalah poin nomor 6. Poin nomor 6 ini sudah melakukan pemeriksaan tekanan air injektor, namun jika ternyata ditemukan bahwa tekanan masih belum sesuai dengan buku manual, terpaksa kita lakukan revisi, penambahan atau pengurangan SIM lagi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tekanan akhir injektor. Jika sudah sesuai spesifikasi, barulah lanjut ke langkah nomor 7, yakni pemasangan injektor ke engine. Sekarang kita masuk ke dalam langkah pelepasan injektor dari unit engine. Yang pertama, kita lepaskan semua pipa bertekanan tinggi yang menuju ke injektor, yang berasal dari bos pom menuju ke injektor, itu kita lepas semuanya ya. Oke, pertama-tama kita lepaskan 2 buah baut pengikat 2 pipa tekanan tinggi, ada 2 ini ya. Kemudian selanjutnya kita kendorkan mur pengikat pipa tekanan tinggi yang di injektor ya, ada 4 ini totalnya. Kita jangan melupakan untuk melepas kabel-kabel. Di sini ada kabel untuk sensor RPM dan kabel untuk on off solenoid pada bos pom atau fuel pump ya. Itu satu soket itu dilepas. Kemudian kita kendorkan mur pengikat pipa tekanan tinggi yang di bos pom atau fuel pump. Ada 4 juga jumlahnya. Nah, satu udah terlepas. Kita taruh di nampan, kita amankan ya. Kalau perlu kita tandai ya. Oke, jadi itu urutan pemasangan pipanya ya dari bos pom sesuai dengan FO ya. FO itu adalah firing order ya. Sama seperti kijang 3K, 5K atau 7K atau tipe kendaraan motor bensin lainnya yang tipe 4 silinder inline. Sama, firing ordernya adalah 1, 3, 4, 2. Artinya setelah piston 1 terbakar, kemudian disusul dengan piston nomor 3, piston nomor 4, dan terakhir piston nomor 2. Oke, jadi semua mur yang ada di bos pom ini yang jumlahnya 4 menuju ke pipa tekanan tinggi nanti dikendorin semua dan pada akhirnya nanti dilepas. Kemudian tidak lupa kita melepas kabel sling untuk gasnya ya, yang menuju ke bos pom atau fuel pump. Ini kabel gasnya kita kendorin dan kita lepas supaya nggak mengganggu aktivitas pembongkaran pipa tekanan tinggi ini ya. Kita kendorin murnya, cukup dikendorin aja, nggak usah dilepas. Ya udah bisa kita lepas kabelnya. Nah, kalau udah terlepas ini kan lebih enak kita mengerjakannya ya. Kendorin. Oke, terlepas lagi satu pipa lagi.
Kemudian kita lanjut melepas pipa tekanan tinggi lagi yang dari bos pom menuju ke injektor. Ya, ini untuk pipa tekanan tinggi injektor nomor 3 sepertinya. Oke, sudah terlepas nomor 3. Selanjutnya kita melepas pipa tekanan tinggi pada silinder nomor 4 ya, terakhir ini ya. Nah, semua pipa tekanan tinggi udah terlepas semua ya. Kita amankan ke nampan. Kalau perlu kita kasih nomor mana untuk silinder 1, 2, 3 dan 4-nya ya. Oke, selanjutnya kita lepas ini selang solar yang dari itu pipa pengembali ya. Jadi kalau ada solar berlebih dari injektor itu nanti dikembalikan lagi ke bos pom dan selanjutnya dikembalikan lagi ke tangki bahan bakar. Nah, itu pipanya, selangnya maksud saya. Oke, kita lepas ya. Oke, selanjutnya kita lepas ada 4 mur ya, penahan pipa pengembali di masing-masing injektor. Itu kita kendorin semua, kita copot murnya ada 4, baru nanti bisa kita ambil pipa pengembali itunya. Kita pakai kunci shock ya. Kalau bisa yang segi 6, bukan yang bentuk bintang ya, untuk meminimalisir terjadinya mur atau baut slack ya. Oke, kita pakai ratchet aja, cukup kuat ini ratchetnya. Ya, yang mantap ya. Kalau mendorin yang mantap, jangan ragu-ragu. Lihat itu mendorin sini ya. Oke. Ini yang terakhir agak berat. Nah, hati-hati, itu murnya hanya bahannya aluminium, jadi rawan sekali kalau dia slack gitu ya. Oke, semua mur keempatnya sudah terlepas. Maka selanjutnya kita lepas bareng-bareng pipanya ya. Hati-hati, jangan mengangkat salah satu sisi saja, nanti rawan patah atau bengkok gitu. Itu sering terjadi kasus retak, kemudian nanti solar merembes dari situ. Nah, ini bentuk dari pipa pengembalinya. Selanjutnya ini sudah terlepas dari pipa pengembali injektornya, kemudian kita lakukan pengukuran. Nah, injektor dari L300 atau 4D56 ini ada 2 jenis. Ada yang pakai kunci shock ukuran 21 atau kunci shock ukuran 22 mm. Nah, sebaiknya kita ukur dulu pakai jangka sorong atau mistar geser ya. Nah, kebetulan ini pakai ukuran 22 ya, 22. Namun kunci shock yang kita pakai itu bukan kunci shock yang biasa ada di satu set kunci itu. Kita harus beli yang spesial. Itu termasuk SST ya, Special Service Tool, dimana kunci shock yang ukuran 22 itu sebaiknya yang segi 6 bukan bintang, dan yang panjang, moncongnya panjang. Ini ngapain, Mas? Ya, supaya dia bisa masuk ke dalam. Nah, itu kita pakai kunci shock 22 yang panjang, jadi bisa masuk gitu. Kalau yang biasa nanti nabrak ekor dari injektor ini yang ada dratnya, itu nggak bisa sampai masuk ke dalam gitu ya. Oke, ini kuncinya khusus 22. Ini Pak, buka sedikit aja ya, Pak ya. Biar Ya, ini kendorin dulu aja pakai
kunci sok panjang, yang penting kendor aja. Nanti melepasnya selanjutnya pakai ratchet nggak masalah. Sambungan. Ini kayak sambungan juga gaduh. Yang agak susah di injektor nomor 4 ini karena terbatasnya ruangan ini. Ini masih enak karena ini Mitsubishi Kuda. Jadi kalau Anda kebetulan menemui L300 yang pickup itu posisinya jauh lebih sulit daripada ini ya. Karena ada di bawah jok daripada pengemudi. Nah, nih injektor nomor 1 sudah terlepas ini. Ya, ini adalah injektor dari satu unit mobil kuda. Ini untuk injektor 1 seperti ini modelnya. Doanya Bapak dosen Pak Amir. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah nomor 2, yaitu pemeriksaan tekanan awal injektor. Sebelum kita lakukan pembongkaran, ini kita lihat dulu tekanannya apakah sudah sesuai spesifikasi atau belum gitu. Jadi kalau sudah sesuai spesifikasi tekanannya dan bentuk kabutan yang dihasilkan sudah bagus, tidak ada yang netes, tidak ada yang kencing, maka itu tidak perlu kita lakukan kalibrasi, tidak perlu kita lakukan pembongkaran itu. Nah, ini bentuk kabutan yang baik dan benar ya menurut baku manual. Jadi menyemprotnya bagus ke samping kanan dan samping kiri, nggak ke salah satu arah dan tidak kencing. Nah, ini belum bisa dilakukan kalibrasi karena pemasangan ke alat kalibrasi injektornya kurang betul. Jadi dia kencing di bagian sambungan pipanya tekan tinggi ya. Ini bentuk kabutannya termasuk mengkencing, kencing dia tidak berkabut, kurang bagus. Selain bentuk kabutan, kita juga melakukan cek kebocoran ya di salah satu sambungan itu. Jadi ini kita posisikan ke angka 10 ya. Kemudian apakah dia netes ataukah tidak? Ini cuma 12, Pak. Nah, ini kita ukur, ini hanya di angka 10, 11 atau 12, mungkin 12 ini ya. Di bawah rata-rata. Ya, nah, dilihat sini ini untuk kodenya berapa? 0181. Nanti akan ditampilkan standarnya di sini ya. 0181. Nah, menurut buku manual ini adalah spesifikasi untuk injektor tersebut. Gambar di mana spesifikasi ya. Bagian sini ingat, di sini runcing, jangan sampai jatuh atau terbentur apapun ya. Ini pintel, tipe pintel ya. Coba diteruskan. Nah, itu tipe pintel konstruksinya seperti itu ya. Sampai jatuh. Susah ini. Ya, ini. Ya. Ya, oke. Sip, yuk. Oke, ini tadi lanjut ke langkah nomor 3, yaitu pembongkaran injektor. Ini injektor nomor 1 ya. Kita bongkar, kita gigit pakai ragum, kemudian kita kendorin pakai kunci pas 19. Ini agak berat. Mahasiswa kita yang badannya besar mencoba mengendorin ini agak susah. Senggol dong. Alhamdulillah sudah bisa terlepas. Kita taruh satu injektor ke dalam satu nampan biar tidak tertukar dengan injektor yang lain, masing-masing komponennya. Kita keluarkan semuanya yang ada di dalam injektor ini. Ada pegas, ada SIM, ada plunyer, ada rumah plunyer, dan lain sebagainya. Ini nggak keluar, Pak. Tadi tangannya kan kurang ini. Sinya keluar. Ada SIM yang masih tertinggal di dalam harus keluar ya. Wah, Satu ton. Jangan-jangan ada lagi. Ditutup lagi coba. Ini SIM-nya ya. Semprot karburator yang banyak Mas ya. Kasih tahu, Fred. Wah, yang ada. wah. Error ini sebenarnya. Ini agak ditahan dikit. Ya, saat pembongkaran kita menemukan bahwa SIM
asli dan SIM tambahan itu terbuat dari bahan semacam kaleng gitu ya, warnanya kuning, bahannya kuningan. Nah ini kurang dianjurkan karena bahan ini kurang kuat. Jadi sebetulnya dalam satu unit injektor itu konstruksinya seperti ini, ada 7 buah komponen, bisa dilihat sendiri ya, ada 7 buah komponen ini. Oke, ini adalah jarum dan rumah jarum ya, orang nyebutnya nozzle ini. Nah, ini langkah pembersihan setelah kita bongkar. Kita bersihkan unit injektor dengan cairan pembersih, bisa pakai karburator cleaner atau cairan apapun itu ya, bisa pakai WD-40 atau yang lain. Terlihat itu kotorannya banyak sekali setelah kita semprot dengan karburator cleaner ya. Ini ada bolongannya ya guys. Nah biasanya jarum dan rumah jarumnya itu macet. Jadi kita perhatikan juga saat pembongkaran, kita cek apakah dia bisa berjalan lancar ataukah tidak. Oke, itu kotorannya keluar semua ya. Mas, coba sampai cek sana. Hidup dulu. Oke, setelah disemprot kita biarkan dulu ya. Nah, kita tunggu cairannya bekerja. Selain injektor, kita juga membersihkan pipa-pipa tekanan tinggi dan juga pipa pengembali. Nah, ini kebetulan kita lagi menyemprot pipa pengembali. Oke. Setelah kita tunggu beberapa menit, kemudian kita semprot pakai air kompresor atau air gun dengan tekanan tinggi supaya kotoran atau rontokan-rontokan itu yang telah rontok tadi hilang gitu, jadi bersih lagi injektornya dan komponennya. Oke, selanjutnya SIM-nya itu kita ukur berapa sih tekanan SIM-nya. Nah, kita bisa ngukur SIM aslinya atau SIM tambahannya, tapi biasanya kita pakai SIM tambahannya. Sebetulnya kalau tekanannya berkurang itu nanti minta ditambah SIM gitu ya. Potong ambil dijelaskan sampai dipotong Pak. Ini nanti kan karena fulernya apa, untuk SIM kita tidak memiliki cadangan, maka kita kan akan ambil dari fuller ini ya kan. Tadi kan ketebalannya ini kan 1,5 ya kan. Ini gini 1,5. Nah, jadi nanti kita Tambah kita ambil 0,10 biar tekanannya bisa mencapai di 14 kalau tidak 15. Karena kan kalau dilihat lagi ini dari kurang tebal berarti iki. Gimana? Kalau sini semakin tebal kan otomatis pemampatan semakin tinggi, otomatis tekanan akan semakin tinggi. Sekian Pak. Oke, jadi gini ya teman-teman, tambahan SIM ini nanti akan kita tempatkan di antara nomor 6 dan 7 ini ya teman-teman ya. Oke, jadi tiap penambahan ketebalan SIM tambahan sebesar 0,1 mm itu akan meningkatkan tekanan injektor 24 kg per cm persegi dari biasanya, atau 340 PSI atau 2350 kPa. Sering kita temui SIM tambahan ini hanya berupa kaleng, nggak tahu itu kaleng dari mana, mungkin dari kaleng kongguan atau kaleng apa, nggak jelas itu. Nah, kita mending pakai filler gig aja, harganya murah, cuman 19.400. Kemudian kita potong pakai alat pelubang kertas. Ya, kalau terlalu tebal filler gignya nanti ya terpaksa kita gerinda kayak gitu. Karena tadi tekanannya kurang tinggi, kita menggunakan fuller yang dibentuk seperti SIM tersebut ini. Kita ambil untuk ukuran 0,10. Kemudian kita masukkan pengganjil ini duluan ya. Jadi pengganjil ini jangan terkena oleh pir. Jadi yang terkena pir nanti adalah SIM tersebut. Ini hanya untuk mengganjal supaya tekanan menjadi lebih tinggi. Pertama, jarum punyer kita masukkan ke rumah punyer atau body punyer ya. Ini sampai jarumnya kelihatan. Kemudian ini
body punyernya ini dimasukkan ke rumah nozzle. Kita masukkan sampai posisi seperti ini. Mas, ini macet nggak? Ini yang perlu diberat ya? Ending Pak, ending Pak. Pas. Ini harus kayak gini. Lancur. Kemudian gini, kita bantuan teman ya. Jendiknya Mas. Jendik. Ini juga nggak bisa. Kurang Mas, kurang munggah, kurang lebu Mas. Harusnya melebu ini. Nah, ini. Nah, ini kita tahan. Nah, seperti ini ya teman-teman, pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen. Jangan like dan jangan subscribe. Jangan like, jangan negatif. Dan di skip. Hindarkan komen-komen yang berbahaya. Langsung di-report aja. dan langsung overthinking. Kemudian ini teman-teman, ini namanya apa jadi? SIM. Nah, SIM-nya kita masukkan. Ini dibuat dari filler cake ya, ukuran 0,30 mili. Nah, masukkan pertama. Mas, SIM-nya itu nggak kena pir toh Mas? Enggak. Nggak kena toh? Nanti ada SIM kandele toh? Iya, Pak. Kemudian kita tambah yang aslinya. Kita tambah SIM-nya yang asli. Masuk. Kemudian pegas. Kemudian pegasnya ini kita pasang. Kemudian ini kita pasang lagi penutup pegas. Setelah seperti ini kita masukkan menjadi satu. Kita kencangkan. Setelah selesai mengencangkan, kita momen dengan putaran momen 3,8 kilo per meter. Tadi lawan Mas. Oke, sip. Selanjutnya kita masuk dalam tahap ke-6, yaitu pemeriksaan tekanan akhir injektor setelah kita beri tambahan SIM ya. SIM yang dari filler cake tadi ya, bervariasi nilainya sesuai dengan ketebalan masing-masing. Nah, ketebalan masing-masing disesuaikan dari tekanan pengukuran awal tadi ya. Oke, ini setelah kita tambahin potongan SIM buatan dari filler cake, bagaimana tekanannya? Nambah enggak gitu? Kalau nambah sudah sesuai spesifikasi apa belum? Dan bentuk kabutannya seperti apa? Oke, ini adalah tabel pengukuran awal, kemudian penyesuaian nomor 1. Ternyata dari penyesuaian nomor 1 masih dilakukan penyesuaian kedua. Ya, kenapa? Karena penyesuaian kedua ini untuk mengejar target yaitu 14 sampai 15 tadi ya. Oke. Ini terpaksa kita tambah SIM lagi ya. SIM lebih tebal dengan filler cake, ternyata alat potong pelubang kertas itu nggak kuat, jadi harus kita potong, kita gerinda gitu. Karena filler cake itu terbuat dari baja yang kuat, karbon tinggi ya. Oke, kemudian ini adalah pemeriksaan tekanan akhir injektor setelah kita lakukan revisi penambahan SIM kedua. Kalau bisa SIM itu satu aja, bukan bertumpuk-tumpuk dari kaleng kongguan itu ya. Nanti ganjel yang lain atau malah menyumbat lubang kan jadi nggak bagus, bahaya juga. Kita bahkan menemukan 3 buah SIM dari kaleng kongguan itu 3 biji untuk ngejar target itu. Jadi cukup satu aja, tapi ketebalannya berbeda-beda. Setelah itu kita rakit, terus kita momen ya, 3,8 hampir 4 kilo itu. Oke, kita tahan pakai kunci ring, kemudian kita momen pakai kunci momen 3,8 kilogram per meter sampai bunyi klik ya. Nah, ini punya klik ya. Luar biasa, kita sudah momen ini, kekencangannya ini sudah. Kita tinggal kasih ke kepala head cylinder di mobil. Terima kasih. Injection nozzle ya. Injection nozzle-nya itu 5,5 kilo ya. Nomor 15 sih kecil banget ya. Kita lihat di sini 15 ini. Yang tengah ini satuannya 5,5 kilo
gram. Nozzle ke mesin ya, 5,5 kilo. Oke. Pemasangan nozzle di kendaraan kuda Mitsubishi kuda. Ini nozzle ke urutan kedua kita masukkan. Nanti pengencangannya menggunakan kunci momen dengan spesifikasi 5,5 kilogram per meter. Satu kali lagi. Oke, langkah pemasangan itu sebetulnya mudah, yaitu kebalikan dari langkah pelepasan. Ini kita sedang memasang pipa pengembali solar ya, yang menuju ke bospom, nanti bospom menuju ke tangki ya. Ini buangnya langsung ke tangki. Oh, nggak dibuang keluar mas? Udah. Berarti Bocor dong kalau buang. tumpah ke dalam ini? Ini kan ada selang buangan loh. Ya, yang ini kan masuk. Ya. Sini kan, lah turahannya yang dari injektor kebuang lagi ke tangki. Ya. Oh, Jadi buangnya ke ini aja mas? dari dalam masuk ke dalam. Iya. Tumpah dalam. Ya umurnya gimana? Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik. Lihat. Luka ini. Iki kene. Tiba pengembali ya Pak ya? Coba pengembali. Pakai tangan dulu, dilihat bekasnya, jangan sampai kebalik. Yuk, Pakai tangan sih, nanti mau Oke, lalu kita momen ya. Mur pengikat dari pipa pengembali ini sampai bunyi klik. Minimal tangki lah ya. Oke, lalu selanjutnya kita memasang pipa tekanan tinggi dari bospom atau fuel pump ke masing-masing injektor yang jumlahnya ada 4 ya. Ingat ya, jangan sampai tertukar ya. Kita tengok ini pengencangannya menggunakan tangan dulu agar berat atau anunya menempel. Ini kita mau proses roan. Oke, ini sebelum kita hidupkan semua sudah terpasang, kita melakukan langkah bleeding atau pembuangan angin ya. Jadi ada angin yang terjebak di dalam sistem bahan bakar ini, di selang-selang maupun di pipa-pipa. Langkah pertama kita lakukan pompa di priming pump ya, untuk menyedot awalan solar dari tangki menuju ke bospom dulu. Yang penting ada solarnya dulu, karena tadi selang-selang pasti kosong karena kita lakukan pembongkaran. Jadi ini kendor. Ini kamu gas tengah agak besar biar suplainya banyak. Itu di setel dari sini aja pak? Hah? Kalau digas dari sini aja? Ya dari sini aja ya. Itu cukup starter aja. Ngelamatin. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, ini mur yang menuju ke injektor cukup kita kendoran aja ya, Yang mana supaya tadi? anginnya keluar nanti. Ini getar gara-gara pincang, gara-gara ada yang belum, ada yang mungkin masuk angin. Tutup. Ya, muncul. Lagi. Terus. Oke, langkah pembuangan angin ini berlangsung 3 atau 4 kali starter ya. Ini kita lakukan pembuangan udaranya, kita bleeding saat mesin hidup ya.
bergantian dari injektor nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan terakhir nomor 4 gitu. Nah, ini solarnya keluar, angin disertai dengan keluarnya angin juga. Jadi indikator dia masuk angin itu mesinnya pincang ya. Jadi injektor itu tidak menyemprot sempurna karena ada udara yang terjebak di dalamnya. Karena udara itu bersifat kompresibel ya. Oke, ini setelah proses bleedingnya selesai, kita coba bersihkan sisa tumpahan solar ya dengan air gun dulu. Oke, dengan air gun. Fungsinya apa? Selain untuk membersihkan juga, ini kita melihat apakah ada solar yang bocor atau merembes dari pipa tekanan tinggi ini ya. Oke, kalau sudah benar-benar bersih, kita siram dengan air dicampur dengan sabun untuk membersihkan sisa-sisa solar yang masih menempel. Jadi benar-benar kita bersihkan ya ke sabun ini, terus kemudian kita bilas dengan air. Ingat, ini mesin jangan dipanasin dulu atau dalam kondisi mesin dingin ya. Kalau mesin panas kita guyur dengan air seperti ini, nanti takutnya bisa ngolet head silindernya karena pendinginan yang terlalu cepat ya. Ada bagian yang boleh kita siram, ada bagian yang tidak boleh kita siram. Nah, bagian filter itu jangan disiram, nanti kemasukan air. Kalau di bagian engine-nya aman gitu. Oke, lalu kita semprot lagi, kita keringkan, baru kita hidupkan mesin. Seperti itu. Oke, indikator keberhasilan dari kalibrasi injektor ini adalah yaitu gas buang yang tidak terlalu pekat dan getaran mesin yang tidak terlalu bergoyang dan tenaga mesin yang bagus. Jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.